Selamat siang para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita bersama pakar mesin pertanian Saam akan mereview alat tanam jagung dorong kita, yaitu Saam Hercules. Pak Ruby, kita mulai saja ya Pak Ruby ya. Kenapa ini alat tanam jagung dorong ini kita namakan alat tanam jagung tipe Saam Hercules? Pasti ada artinya nih. Ya, benar. Jadi gini, kenapa dinamakan tipe Hercules? Karena kita tahu Hercules itu pastinya sangat kuat. Sama dengan alat tanam ini. Jadi kenapa dinamakan Hercules? Salah satunya karena bahannya ini terbuat dari metal atau besi. Jadi untuk yang di pasaran kan kebanyakan itu plastik. Kalau ini baik permukaan ini, mulut tanamnya ini dari besi. Jadi tahan lama. Ini besi ya Pak? Ya, besi. Terus rangkanya sendiri Pak? Untuk rangka sendiri ini, diameter ini, bunderannya ini, bahannya juga besi. Kanan kiri terbuat dari besi. Besi semua. Terus kemudian dengan mulut tanamnya ini dibandingkan dengan mulut tanam jenis yang tipe plastik ini. Jadi mulut tanamnya ini juga sama. sepertinya lebih tebal ya? Ya, dari bentuk sekilas hampir sama. Cuman ada kelebihannya ini. Jadi ada ujung bentuk sikunya ini, terus sama bahan ketebalannya, bedanya di situ. Baik. Jadi dengan kata lain bahwa alat tanam jagung Saam Hercules ini dinamakan Hercules karena bahannya memang kokoh kuat ya Pak ya. Oke Pak Ruby, kalau seandainya ini ya kita bicara perbandingan ya dengan alat tanam jagung dorong tipe plastik ya yang kita lihat ya di sini dan di sebelah sana ya Pak Ruby ya. Oke, kalau diringkas, kira-kira kelebihan dari alat tanam jagung Saam tipe Hercules ini dibandingkan alat tanam jagung dorong plastik ini apa Pak Ruby yang kira-kira nggak bisa dilakukan oleh alat tanam jagung yang tipe plastik? Oke, jadi gini, untuk yang tipe Hercules ini salah satunya yang jelas itu bahannya kuat, kokoh ya, jadi lebih kokoh ya, lebih kokoh, jadi lebih tahan lama. Lalu untuk beratnya sendiri itu lebih berat karena bahan metal. Oh ya. Itu bisa dikatakan kelebihan juga ya, kelebihan pada saat tanah jadi lebih masuk. Jadi untuk kita menguatkan beratnya alat ini sebagai untuk apa? TUT biasanya orang-orang itu tanam tanpa olah tanah itu loh Pak. Oke, jadi bisa untuk TUT. Selain beratnya membantu TUT, juga karena kekuatannya ya ini ya, untuk tanpa olah tanah ya. Jadi tanam tanpa olah tanah. Oke, terus kemudian selain itu Pak Ruby, mungkin tahan terhadap benturan terhadap batu, kayu, bonggol-bonggol kali ya. Seperti itu. Oke. Baik Pak Ruby. Nah Pak Ruby, pada saat kita jadi bisa saya simpulkan ya sebelum kita berlanjut ya. Jadi kelebihan dari alat tanam jagung Hercules ini dibandingkan dengan alat tanam jagung dorong itu ada beberapa. Pak Ruby tadi sudah ringkas, lebih kuat dan kokoh ya Pak Ruby ya. Tahan benturan terhadap kayu dan batu. Kemudian mestinya lebih tahan lama karena ini terbuat dari metal. Jadi umur pemakaiannya mestinya lama. Bisa berapa kali? Sampai 3 kali dari alat tanam plastik atau mungkin bisa lebih ya? Bisa lebih tergantung perawatan dari si pengguna. Baik. Walaupun meskipun ini harganya lebih mahal dibandingkan alat tanam jagung dorong tipe plastik, istilahnya dengan masa umur yang lama mestinya worth it ya. Worth it itu maksudnya bermanfaat ya? Ya, pastinya seperti itu. Ada harga, ada manfaat yang ada. Oke. Terus kemudian Pak Ruby bilang bahwa ini sangat cocok ya untuk TUT ya. Ya, benar. Jadi penanaman tanpa olah tanah dan juga untuk lahan yang keras. Ya, benar. Keras. Tahan tentunya. Kalau alat tanam dorong plastik, dia ditekan gitu kemungkinan juga akan mengalami keretakan ya. Pastinya seperti itu karena bahannya ya kita tahu sendiri plastik kan mudah pecah juga. Oke, Pak Ruby. Sekarang kita bicara lebih detail ya Pak Ruby ya. Pak Ruby, ini alat tanam jagung dorong Saam Hercules ini ada berapa tipe sebetulnya yang kita supply? Jadi itu ada 2 tipe, ada 2 model.
Jadi kita berikan ini. Ini untuk tipe yang pertama itu dengan roda belakang. Dan yang kedua itu tanpa roda belakang ini. Kalau tanpa roda belakang ya, itu nanti nutup bijinya pakai mana? Kalau misal tanpa dipasang ini roda, jadi untuk menutup benih yang sudah ditanam itu biasanya cara manual, yaitu diinjak pakai kaki tanahnya. Gitu ya. Kalau pakai roda kita tinggal menggilas saja, jadi rodanya itu akan nutup lubang tanamnya. Baik, ini roda kecil yang di belakang ini kayaknya kuat ya, jauh lebih kuat dibandingkan yang tipe plastik ya. Iya, dari segi bahannya berbeda, ini lebih kuat plastiknya. Nah, mungkin kita perlu buktikan juga lagi nih Pak Rudi, kekuatan daripada Hercules. Ini kita pukulkan pakai palu, tidak ada masalah. Ya. Ini menunjukkan bahwa Hercules memang benar-benar kuat gitu. Oke Pak Rudi, kita lanjut pada bagian selanjutnya ini Pak Rudi ya. Pada saat Hercules dikirim ya ke customer ya Pak Rudi ya, dikirim ke customer, apa yang customer dapat? Paket seperti apa yang didapat? Mungkin Pak Robi bisa jelaskan. Jadi untuk kemasannya sendiri itu seperti ini kardusnya, ukurannya. Nah, jadi di dalam kardus ini terdapat ini bagian tanamnya ini Hercules. Terus ada beberapa pengatur benihnya. Ada berapa Pak Robi? Ada 7 dengan yang terpasang. Kalau yang di luar ada 6. Baik. Lalu ada plat tambahan seperti ini untuk merubah jarak tanam. Oh, jadi pengaturan jarak tanam itu bisa dilakukan dengan Menambahkan plat ini. mengganti plat yang terpasang ini dengan plat ini ya, tergantung dari jumlah konfigurasi mulut tanamnya ya. Lalu ada beberapa yang tidak terpasang. Ada berapa Pak Robi? Ini yang tidak terpasang ada 4. Oh, jadi 8 yang terpasang, Ya. yang sudah terpasang ya di Ya, dalam ini ya, di terpasang dalam ini. di sini, dan kemudian 4 cadangan. Jadi total ada 12. Total ada 12. Ini contoh yang terpasang semua, 12. Oh, ini contoh yang terpasang semuanya 12. Kalau yang ini adalah yang terpasang 8. Jadi Dan sisanya kemudian cadangannya ada 4. 4. Ya. Oke Pak Robi. Nah, kalau misalkan kita bicara nih Pak Robi, ini kan ada 6 di sini, roda pengatur biji Ya. ada 1. Ini untuk aplikasi apa saja? Kira-kira untuk apa saja ini? Ini ada yang kecil, ada yang agak besar dan sebagainya. Bisa dijelaskan? Ya, jadi Apa aja? ini roda pengatur benih. Ini posisinya ada di dalam alat ini. Jadi ini terdiri dari beberapa jenis ukuran lubang berbeda. Jadi ada yang kecil, agak besar, ada yang besar sesuai dengan fungsinya. Yang kecil suatu contoh ini buat kedelai, kacang hijau, seperti itu, bisa buat sorghum. Oh, sorghum bisa. Pokoknya jenis biji-bijian. Oh, sorghum bisa, kedelai bisa, kacang hijau bisa, Kacang jagung tanah bisa. Satu lagi yang mungkin perlu kita sampaikan ke pemirsa ya. Untuk nanam padi gugu juga bisa ya? Bisa padi juga bisa. Jadi untuk padi, untuk tanam padi gugu juga bisa. Tinggal memilih biji yang mungkin yang paling kecil ya. Ya. Jadi satu lubang mungkin bisa terisi 1 atau 2 atau 3 benih menggunakan yang ukuran paling kecil, lubang paling kecil. Oke Pak Robi. Terus kemudian Pak Robi, kalau seandainya ini alat ini kan berbeda dengan alat tanam jagung yang model plastik yang di atasnya itu ada tabung benih. Ya. Nah, kalau untuk yang Saam Hercules ini memasukkannya benih kemana? Jadi untuk tempat pemasukan benih itu ada di sini, di titik merah ini kita putar, kita lepas. Jadi di lubang ini kita masukkan benihnya. Oke. Kapasitasnya berapa? Nah, kapasitasnya ini 3 kg benih di sini. Oke. Jadi 3 kilo itu juga lumayan banyak ya? Ya. Iya kan? Ini berbeda ya memang dengan alat tanam jagung tipe dorong plastik yang tabung benihnya ada di atas. Ini tidak ada tabung di atas. Terus kemudian Pak Ruby,
tadi kan ini kan ada, mohon maaf, ini kan ada roda biji nih, Ya. roda pengatur biji. Nah, banyak pemirsa di sana yang istilahnya bertanya, Pak, cara merubah roda pengatur biji ini bagaimana? Kalau bisa tunjukkan nggak ke pemirsa mekanisme atau cara merubah alat tanam, alat pengatur roda pengatur biji? Jadi tempat pengatur roda benihnya itu ada di bagian lingkaran ini. Lingkaran ini. Jadi untuk menggantinya kita pertama-tama buka pen pengundinya begini. Lalu kita tarik. Nah, seperti ini. Bagian yang biru ini pengaturnya kita tarik juga. Ini. Jadi di sini tempat roda pengaturnya, di sini juga ada plat yang berbentuk seperti bulan cabai. Jadi sederhana saja ya, sederhana saja ya. Kalau yang tipe lama kan ada di belakangnya itu ada kuncian. Kalau ini tidak ada kuncian. Tidak ada. Oh, ini sederhana. Sama seperti halnya Dengan model yang plastik. model yang plastik. Oke, mungkin bisa dikembalikan. Cara masanya pun juga mudah. Mengembalikannya mudah ya Pak Lubi ya. Tinggal ini lubang plat ini dipaskan. Sudah pas, tinggal kita dorong. Yang kita tutup. Selesai. Oke, Pak Lubi. Terus kemudian mengenai konfigurasi jarak tanam Pak Lubi. Ini ada berapa jarak tanam yang bisa kita atur? Jadi ini terdapat empat jarak tanam yang bisa diatur. Empat ya? Empat. Ya? Jadi yang pertama seperti ini, contohnya ini terpasang semua 12 mulut tanam, itu jaraknya 15 cm. Oke, jadi jarak terkecilnya 15 Ya, 15 cm. 15 cm. Lalu bisa dirubah menjadi 10 mulut tanam dengan ditambahkan plat seperti ini yang ada nomornya 10. Nah, pada saat terpasang 10 mulut tanam itu jaraknya 17 cm. Oke, baik. Oh gitu ya Pak Lubi ya. Lalu seperti contohnya di atas, ini menggunakan plat tambahan dengan angka 8. Jadi jumlah mulut tanamnya ada 8, itu dengan jarak 20 cm. Terus ada lagi, kita rubah dengan 7 mulut tanam. Di plat ini ada nomor 7 dengan jumlah 7 mulut tanam itu dengan jarak 23 cm. Oke. Jadi kalau seandainya misalkan ini bisa dirubah ya jarak tanamnya ya. Pada saat pemesanan ke Saam ya, kalau seandainya ada customer di sana yang mau pesen Saam Hercules ke kita ya, Pak Lubi ya, defaultnya itu berapa yang terpasang? Kalau yang terpasang dalam kemasan dari pabrikan itu 8, jadi jarak 20. Oh, jadi pabrik itu ada 8 mulut tanam jarak 20 cm. Terus kalau seandainya misalkan customer ingin jarak tanam yang berbeda, apakah bisa kita customize? Maksudnya sebelum dikirim? Jadi semisal customer ingin langsung pakai dengan jarak yang telah ditentukan, kita bisa merubahnya langsung. Jadi misal customer minta jarak 15 atau 17, 23, kita bisa setting langsung. Belum pengiriman di kantor kita kirim Ya. ke pelanggan ya, ke customer ya. Pada saat nanti katakanlah customer ingin merubah konfigurasi dari 8 mulut tanam terpasang ke misalkan ke 10, kita ada panduan nggak untuk itu? Ada video nggak yang sudah kita siapkan untuk itu? Untuk merubah jarak tanam pada alat tanam jagung tipe Hercules ini sudah ada videonya. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara merubah jarak tanam. Oke, jadi untuk merubah jarak tanam, merubah konfigurasi mulut tanam terpasang, Pak Lubi sudah siapkan ya Pak Lubi ya. Terima kasih Pak Lubi untuk itu. Nah Pak Lubi, ada lagi nggak yang tadi luput untuk saya tanyakan ke Pak Lubi?
hal yang perlu para pemirsa di rumah ketahui mengenai alat tanam saam Hercules ini sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Ya, mungkin ini dulu Pak, dimensi diameternya ini. Iya, betul. Diameternya kalau plat lingkarannya ini itu 40 cm. Lebih besar dari alat tanam jagung dalam plastik ya Pak Robi ya? Kalau dari ujung mulut tanam ke ujung mulut tanam itu 52. Oh, jadi jarak dari sini ke sini 52 cm. Oke, terus kemudian mengenai panjang dari mulut tanamnya sendiri Kalau berapa mulut senti? tanamnya ini jadi dari permukaan ini sampai ujung itu 6 cm tingginya. 6 cm. Kalau yang tipe plastik berapa? Kalau yang tipe plastik seperti Rata-rata ini berapa? lebih panjang sedikit 7 cm. Oh, jadi yang tipe plastik rata-rata di pasaran itu 7 cm ya, termasuk super seeder kita ya Pak ya, Pak Robi ya. Cuman bedanya ada tambahannya ini. Oke. Ini Fungsinya apa ini? Ini fungsinya agar tidak geser atau selip pada saat nancep ke tanah. Baik. Dan membantu masuk ke dalam tanah ya? Iya, Pastinya jadi ya. lebih presisi jaraknya. Baik. Coba Pak Robi bisa dibuka mulut tanamnya ini. Nanti kita bandingkan Pak Robi. Ini apa mulut tanam ya, ketebalan dari plat yang dipakai di saam Hercules ini 2 kali lipat sepertinya Ya, dengan lebih tebal. dibandingkan dengan ketebalan yang dipakai di mulut tanam plastik ya. Ya, Jadi mestinya ini seperti yang kita bilang ya, bahwa ini lebih kuat. lebih kuat dan jelas. Yang jelas lebih kuat ya Pak ya. Dan ini terbukti nih, Ya. ini bukan abal-abal nih. Dan tidak abal-abal. Oke. Terus ada lagi Pak Robi, hal yang perlu para pemirsa di sana ketahui mengenai Ini hal biasanya teknis. posisi setirnya Pak, itu banyak orang-orang kadang bingung juga. Jadi saat digunakan itu posisi sudut. Nah, sudut ini, setir ini jangan terlalu tinggi seperti ini, Ya. juga jangan terlalu rendah. Oke. Oh, pada saat operasional Iya, karena itu mempengaruhi sudut keluarnya benih nantinya. Oke, baik. Dan pada saat dipasang ini pun juga panahnya harus mengarah ke bawah ya. Iya. Jadi ini harus mengarah ke bawah ya. Jadi posisi ini posisi sudut setir, ini posisi panah harus ke bawah. Bawah. Karena ini yang menunjukkan putarannya alat ini. Dan juga ini arah keluarnya benih ya di sebelah bawah sini toh. bawah. Ya, jadi saya jelaskan ya. Alat tanam tipe Hercules ini, saam tipe Hercules ini cocok digunakan untuk lahan, tanah datar, pegunungan, perbukitan, berpasir, dan sebagainya. Bisa juga. Apa aja? Bisa. Apa aja? Bisa. Kecuali berlumpur ya. Ya, kecuali tanah becek atau berlumpur, ya bisa digunakan. Cuman harus sering-sering mengecek mulut tanamnya Agar tidak buntu, Pak. tidak buntu. Nah, penggunaannya ini sangat mudah dan nyaman, sehingga dapat membantu pekerjaan petani pada saat menanam, baik itu jagung, kedelai, kacang, dan sebagainya. Ngomong-ngomong, 1 hektar ini berapa lama kira-kira? Kondisi normal. Efisiensi kerjanya ini untuk per jamnya itu 0,25, Pak. 0,2 Ya, per jam. Terus kemudian berarti satu hektar bisa 4 jam atau antara 4-5 jam, Sekitaran segitu. sekitaran segitu ya Pak Robi ya. Normal ukuran jam kerja petani kan dari pagi sampai siang lah. Baik, bisa nggak alat ini ditarik mundur? Kira-kira bahaya nggak? Jadi operasionalnya alat ini itu operasionalnya harus didorong maju. Dorong maju seperti ini. Kalau didorong mundur atau Ditarik. ditarik itu tidak bisa. Jangan dipaksa, nanti malah rusak. Karena alat ini memang fungsinya untuk maju ke depan, bukan ke belakang. Jadi seperti itu. Tidak bisa kalau ditarik ke belakang. Seperti ini dia akan kunci. Ya. Oke, kalau jangan sampai dipaksa juga ya. Ya, Pasti jangan ada dipaksa. sesuatu yang rusak ya. Jadi Pastinya dari awal seperti itu. kita sampaikan ke para pemirsa di sana bahwa jangan sesekali ya, mohon maaf, menarik alat tanam jagung dorong ini ke belakang, iya kan? Karena kalau bisa, kalau pada saat memindahkan diangkat, ya Pak Robi ya, Ya. diangkat seperti ini ya, toh cukup enteng, Ya. ya kan?
Tadi beratnya berapa? Berat ini berat kosongnya 12 kilo. 12 kilo. 12 kilo. Maksudnya ringan ya. Ya, ya. Terus kemudian soal perawatan ya. Hal ini kan metal bahannya. Mayoritas ini metal. Ini metal, plat metal, rangkanya metal kan tadi sudah dijelaskan kan. Hal apa yang harus diperhatikan oleh para pengguna agar umurnya panjang? Jadi pastinya setelah digunakan alat ini harus dibersihkan, baik dari lumpur-lumpur, kotoran dan sebagainya itu paling tidak harus dicuci dengan sabun. Seperti itu. Setelah dicuci kering, setelah itu diberikan pelumas di bagian yang bergerak atau buka tutupnya seperti ini atau bagian pin, pokok di as-as yang bergerak itu dikasih pelumas. Oke. Pelumas atau minyak? Ya, atau oli atau sebagainya. Untuk mencegah karat ya? Ya, mencegah karat juga agar tidak macet. Oke. Nah, Pak Robi, satu hal lagi yang mumpung saya ingat ya. Ini kan roda penutup bijinya ini, kadang-kadang kita perlu yang berat ya. Perlu kita isi dengan sesuatu yang lebih berat agar bisa lebih menekan tanah agar biji yang tertanam di dalam tanah itu bisa tertutup ya. Cara ngisi bisa diisi pasir enggak? Ditambahkan pemberat ya? Diisi pasir misalnya? Ya, bisa juga. Jadi di dalam ini, dalam roda penutup ini kan dalamnya kan lubang. Kosong, jadi itu bisa ditambahkan pemberat, misal kasih tanah, pasir. Itu. Bukanya dari sini ya? Ya, jadi dibuka dulu, ini dibuka jadi dua bagian, setelah itu diisi terus tutup lagi. Jadi bukanya dari sini, ini ada baut dibuka, kemudian ini akan menjadi dua bagian, ya. Kemudian dimasukkan pasir di dalamnya, ya. Kemudian dikembalikan lagi konfigurasi seperti ini. Jadi gitu. Oke, saya ingat mengenai volume pengiriman. Berat volume pengirimannya berapa kilogram? Jadi kalau untuk berat yang di kardus ini kita berat real itu 12 kilo beratnya ini 12 kilo. Jadi kalau untuk kemudinya ini pastinya dikenakan volumetri. Jadi totalnya itu bisa kira-kira sampai 18 kilo. 18 kilo. Jadi dari 12 menjadi 18 kilo. Ya. Jadi ongkos kirimnya juga lumayan. Iya. Lumayan mahal. Jadi supaya pemirsa di rumah tahu mengenai itu. Oke. Terus kemudian ada hal lagi. Spare part biasanya. Masalah spare part. Spare part ini gimana? Ya. Penting ini. Ya, spare part. Biasanya kan banyak kan spare part tersedia enggak Pak? Kan seperti itu kan orang-orang kalau mau beli kan yang pasti tanyakan spare part. Baik. Untuk spare part dari alat tanam tipe Hercules ini di stok semuanya ada. Mulai dari per ada, mulut tanam ada. Itu. Jadi terjamin ya Pak ya. Ada semua. Karena populasi daripada saat Hercules ini sudah banyak ya. Banyak. Lebih dari 1000 unit ya. Di Indonesia ya. Jadi kita memang sudah siap dengan spare part ya untuk alat tanam jagung saam Hercules ini. Dan bagi para pemirsa di sana, para petani di sana yang ingin memiliki alat tanam jagung yang tahan lama, tipe dorong yang tahan lama, jangan ragu untuk menghubungi Saam untuk segera order Saam Hercules. Nah, Saam Hercules juga tersedia secara online di Tokopedia, di Shopee, dan Bukalapak. Silakan bisa belanja offline maupun online dengan nyaman bersama Saam. Salam pertanian, salam maju.
Yuk. Iya, jadi ya. Yang sebelum dia. Cara merubah mengatur benih pada Hercules. Pertama, kita mengenalkan ini dalam sini tempat posisi pengaturnya seperti ini ada di dalam. Sama pennya kita buka. Ini kita buka. Kemudian tarik. Ini ada plat besinya. Ini fungsinya sebagai penahan benih jagung. Jadi untuk dorong. Posisinya gini. Ini besi ini diam, yang muter ini. Jadi ketika sampai sini, ini jatuh. Nah, didorong. Jadi ini kan ada beberapa pengatur dan untuk ukuran lubangnya ini beda-beda, dari ukuran sedang, besar, kecil. Nah, untuk mengetes pengatur ini benih mau keluar 1, 2 atau 3, jadi caranya seperti ini. Satu contoh, ini ada jagung. Jika ingin keluar satu-satu, cari yang sesuai, yang sekiranya dalam lubang ini bisa diisi hanya 1, seperti ini. Kalau diisi 2, ini tidak muat. Jadi jika pakai ini dengan ukuran benih seperti ini, keluarannya pasti satu-satu. Misal diisi dengan ukuran yang besar, wah ini berapa ini, banyak ini ya. Yang isi ada sekitaran 6. Ini yang keluar nanti bisa 6 biji. Tinggal sesuai kebutuhan mau keluar berapa. Misal yang kita inginkan keluaran satu-satu, kita sudah paskan ini. Nah, ini kan satu lubang isinya 1 benih. Sudah pas, baru kita pasangkan kembali ke alatnya. Sama kita pasang besinya. Pasang. Nah, posisi besi ini ada di sini. Nah, ini ada pen. Nanti ini masuk sini posisinya. Pasang. Posisi yang ada kotakan lebih ini di atas. Dan masuk sini, kemudian pasang tutup ini yang ada lebihannya ini posisinya di sini. Nah, gini, dan baru pasang ring dan ganjil dengan pennya. Siap diisi jagung dan digunakan.